Coba, karena tugas kita ini memang nyari tukang jual sabu-sabu, ya. Anda bisa lari, tapi Anda tidak bisa sembunyi dari kami. Saya udah lapor ke Pak Gubernur, jadi harus ada tanggung jawab. Iya. Sekarang kita lebih ke persuasif, mengajak hidup sehat, sadar, sehat, produktif, bahagia, tanpa narkoba. Apa yang kemudian diberikan tanggung jawab kepada Polda, khususnya Direktur Narkoba, itu tidak akan bisa sempurna, tuntas dengan sempurna kalau tidak ada kerjasama dengan teman-teman di BNN. Mempersiapkan generasi-generasi kita yang nanti akan menjadi usia produktif di yang dinamakan bonus demografi, di mana usia produktif akan lebih besar daripada yang tidak produktif, dan itu akan diprediksikan tahun 2030 sampai 2035 bonus demografi kita akan mencapai puncaknya. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai, Termasuk juga masyarakat banyak. Ya. Kalau dilihat beberapa hari belakangan ini bahwa kuantitas pengungkapan itu berjalan luar biasa, kayak itu tidak biasa. Karena apa coba? Karena tugas kita ini memang nyari tukang jual sabu-sabu. Ya. nah ini harus diperhatikan, jangan sampai generasi milenial kita yang dipersiapkan adalah generasi yang narkoba. Nah, ini Pak Dir kita yang selama ini kita sudah tahu sendiri gebrakannya, mempersiapkan itu, terutama bandar-bandar. Dia bisa ketangkap, itu baru luar biasa untuk dia. Karena dia tidak boleh, dia berusaha untuk tidak akan ketangkap sama kita. Tapi ya, Anda bisa lari, tapi Anda tidak bisa sembunyi dari kami, para pemberantas narkoba. Kasihan adik-adik kita, karena dari data yang ada, usia 15 sampai 20 dan 20 sampai 25 itu adalah penyalahguna narkoba yang terbesar di NTB. Setengahnya adalah usia ini. Dan 90% dari data yang ada, mereka menggunakan sabu. Dan sejalan juga dengan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Direktur Narkoba dan Kasat Narkoba jajaran. Yang ditangkap sebagian besar kan sabu. Termasuk juga oleh Pak Kabid Brantas, BNN, sabu yang dikirim dari Sumatera. Nah, kita juga melakukan kegiatan interdiksi dengan teman Bea Cukai, APSEK, dan itu di hulunya kita cegat, tapi banyak juga yang lolos. Nah, yang lolos inilah kita punya pasukan pemukul yang luar biasa dari Polda dan Polres jajaran, dan itu saya terima kasih betul ya, dan itu tentunya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Itu kira-kira. Kalau target sebenarnya kan kami tidak hanya berbicara masalah menekan suplai ya, tapi kita juga adalah bagaimana menekan demand, permintaan. Tadi saya juga sudah sepakat bincang-bincang koordinasi dengan kepala pengadilan, dengan kepala kejaksaan untuk melakukan upaya-upaya rehabilitasi bagi mereka penyalahguna yang bukan pengedar, bukan bandar, setelah melalui proses assessment. Tim assessment terpadu, kebetulan di provinsi saya ketuanya, itu anggotanya juga ada teman-teman dari Polda, dari Direktorat Narkoba, ada dari Kejaksaan, ada dokter, ada psikiater. Itu mereka yang menentukan di assessment. Kalau memang hasil penyaringan dia bukan merupakan jaringan, bukan merupakan pengedar, terus assessmentnya dari secara medisnya dia harus direhabilitasi, itu yang akan kita rekomendasikan, dan kita berharap criminal justice system itu bisa berani menerapkan pasal 127, yaitu pasal tunggal rehabilitasi. Karena apa? Di LP ini sekarang ini lebih dari 50% itu tahanan narkoba, sudah over capacity. Jangan sampai ditambah terus. Dan upaya rehabilitasi adalah sah dan itu berdasarkan undang-undang. Ada undang-undangnya, ada juga surat edaran dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan limitasi barang bukti yang bisa dilakukan rehabilitasi. Itu kira-kira menekan permintaan itu. Selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media sosial. Karena anak muda yang terpapar narkoba itu mendominasi. Lewat medsos lah kita
sosialisasikan sehingga mereka mendapat riuhnya informasi di internet sekarang ini. Banyak hal-hal yang negatif yang ada, tapi harus kita imbangi juga dengan hal-hal yang positif dan yang berkaitan dengan narkoba. Itu yang bisa disampaikan berkaitan dengan Diman.